Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Guru sejati. Guru sejati dan sedulur papat limo pancer. Hakikat guru sejati. Kembali pada pembahasan guru sejati melalui 3 langkahnya atau Triwikromo, Dewa Wisnu atau yang hidup, mengurangi 4 zaman, Kertayuga, Tirtayuga, Kaliyuga, dan 2 Parayuga. Lalu lahirlah manusia dengan konstruksi terdiri dari fisik dan metafisik di dunia atau zaman Mercapada. Fisik berupa jasad atau raga, sedangkan metafisiknya adalah roh beserta unsur-unsur yang lebih rumit lagi. Ilmu Jawa melihat bahwa roh manusia memiliki pamomong atau pembimbing yang disebut pancer atau guru sejati. Pamomong atau guru sejati berdiri sendiri menjadi pendamping dan pembimbing roh atau sukma. Roh atau sukma disiram air suci oleh guru sejati, sehingga sukma menjadi sukma sejati. Di sini tampak guru sejati memiliki fungsi sebagai resource atau sumber pelita kehidupan. Guru sejati layak dipercaya sebagai guru karena ia bersifat teguh dan memiliki hakikat sifat-sifat Tuhan atau frekuensi kebaikan yang abadi, konsisten, tidak berubah-ubah, atau kang langgeng tan oah gingsir. Guru sejati adalah proyeksi dari rasa atau sir yang merupakan rasa yang sumbernya adalah kehendak Tuhan. Terminologi Jawa menyebutnya sebagai rasa sejati. Dengan kata lain, rasa sejati sebagai proyeksi atas rahsaning Tuhan atau sirullah. Sehingga tak diragukan lagi bila peranan guru sejati akan mewarnai energi hidup atau roh menjadi energi suci atau roh suci atau Ruhul Kudus. Roh suci atau sukma sejati telah mendapat petunjuk Tuhan dalam konteks ini, hakikat rasa sejati, maka peranan roh tersebut tidak lain sebagai utusan Tuhan. Jiwa, hawa, atau nafs yang telah diperkuat dengan sukma sejati atau dalam terminologi Arab disebut Ruh Al-Quds. Disebut juga sebagai an-nafs, an-natikoh. Dalam terminologi Arab juga disebut sebagai an-nafs al-mutmainah. Adalah sebagai penasihat spiritual bagi jiwa, nafs, atau hawa. Jiwa perlu didampingi oleh guru sejati, karena ia dapat dikalahkan oleh nafsu yang berasal dari jasad manusia. Jiwa yang ditundukkan oleh nafsu hanya akan merubah karakternya menjadi jahat. Menurut ngelmu kejawen, ilmu seseorang dikatakan sudah mencapai puncaknya apabila sudah bisa menemui wujud guru sejati. Guru sejati benar-benar mewujud dalam bentuk halus. Wujudnya mirip dengan diri kita sendiri. Mungkin sebagian penonton yang budiman, ada yang secara sengaja atau tidak pernah menyaksikannya. Berdialog atau sekedar melihat diri sendiri tampak menjelma menjadi 2, seperti melihat cermin. Itulah guru sejati Anda. Atau bagi yang dapat meraga sukma, maka akan melihat kembarannya yang mirip sukma atau badan halusnya sendiri. Wujud kembaran atau berbeda dengan konsep sedulur kembar, itulah entitas guru sejati. Karena guru sejati memiliki sifat hakikat Tuhan, maka segala nasihatnya akan tepat dan benar adanya, tidak akan menyesatkan. Oleh sebab itu, bagi yang dapat bertemu guru sejati,
saran dan nasihatnya layak diikuti. Bagi yang belum bisa bertemu guru sejati, Anda jangan pesimis, sebab guru sejati akan selalu mengirim pesan-pesan berupa sinyal dan getaran melalui hati nurani Anda. Maka Anda dapat mencermati suara hati nurani Anda sendiri untuk memperoleh petunjuk penting bagi permasalahan yang Anda hadapi. Namun permasalahannya, jika kita kurang mengasah ketajaman batin, sulit untuk membedakan apakah yang kita rasakan merupakan kehendak hati nurani, ataukah kemauan hati, atau hawa nafsu, atau rasa karep. Artinya, guru sejati menggerakkan suara hati nurani yang diidentifikasi pula sebagai kareping rasa atau kehendak rasa, sedangkan hawa nafsu tidak lain merupakan rasa karep atau rasanya keinginan. Syarat utama kita bertemu dengan guru sejati kita adalah dengan laku prihatin, yakni selalu mengolah rasa, mesu budi, molo dihening, mengolah batin dengan cara membersihkan hati dari hawa nafsu dan menjaga kesucian jiwa dan raga. Sebab orang yang dapat bertemu langsung dengan guru sejatinya sendiri hanyalah orang-orang yang terpilih dan penilih. Sedulur papat kiblat limo pancer atau kiblat papat limo pancer, di lain sisi diartikan juga sebagai kesadaran mikrokosmos. Dalam diri manusia atau inner world, sedulur papat sebagai perlambang 4 unsur badan manusia yang mengiringi seseorang sejak dilahirkan di muka bumi. Sebab bayi lahir akan didahului oleh keluarnya air ketuban atau air kawah. Setelah bayi keluar dari rahim ibu, akan segera disusul oleh plasenta atau ari-ari. Sewaktu bayi lahir juga disertai keluarnya darah dan daging. Maka sedulur papat terdiri dari unsur kawah sebagai kakak, ari-ari sebagai adik, dan darah daging sebagai dulur kembarnya. Jika keempat unsur disatukan, maka jadilah jasad, yang kemudian dihidupkan oleh roh sebagai unsur kelima, yakni pancer. Konsepsi tersebut kemudian dihubungkan dengan hakikat doa. Dalam pandangan Jawa, doa merupakan niat atau kebulatan tekad yang harus melibatkan semua unsur raga dan jiwa secara kompak. Maka untuk mengawali suatu pekerjaan disebut dibutuhkan sikap amatek aji atau niat ingsun, atau artikulasi kemantapan niat dalam mengawali segala sesuatu atau rencana atau usaha. Itulah alasan mengapa dalam tradisi Jawa untuk mengawali suatu pekerjaan berat maupun ringan diawali dengan mengucap kakang kawah adi ari-ari, kadangku kang lahir nunggal setinolan, kadangku kan lahir nunggal sewengi. Sedulurku papat kiblat klimo pancer, ewang-ewang ono aku seperlu ono gawe. Selanjutnya, mengolah guru sejati. Guru sejati yakni rasa sejati, meretas ke dalam sukma sejati atau sukma suci, kira-kira sepadan dengan makna Roh Kudus. Kita mendayagunakan guru sejati kita dengan cara mengarahkan kekuatan metafisik sedulur papat atau dalam lingkup mikrokosmos untuk selalu waspada dan jangan sampai tunduk oleh hawa nafsu. Bersamaan menyatukan kekuatan mikrokosmos dengan kekuatan makrokosmos, yakni papat kiblat alam semesta yang berupa energi alam dari 4 arah mata angin. Lantas melebur ke dalam kekuatan pancer yang bersifat transenden atau Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap orang bisa bertemu guru sejatinya dengan syarat kita dapat menguasai hawa nafsu negatif, nafsu lawamah atau nafsu serakah, makan, minum, kebutuhan ragawi.
Amarah adalah nafsu angkara murka. Supyah adalah mengejar kenikmatan dunia dan menggapai nafsu positif dalam sukma sejati al-mutmainnah. Sehingga jasad dan nafslah yang harus mengikuti kehendak sukma sejati untuk menyamakan frekuensinya dengan gelombang yang maha suci. Sukma menjadi suci tatkala sukma kita sesuai dengan karakter dan sifat hakikat gelombangnya zat yang maha suci, yang telah meretas ke dalam sifat hakikat guru sejati, yakni sifat-sifat kang holik yang minimal meliputi 20 sifat. Peleburan ini dalam terminologi Jawa disebut manunggaling kaula Gusti. Tradisi Jawa mengajarkan tata cara membangun sukma sejati dengan cara manunggaling kaula Gusti, atau penyatuan sifat hakikat makhluk dengan Sang Pencipta atau wahdatul wujud. Sebagaimana makna warongko manjing curigo, manusia masuk ke dalam diri Tuhan, ibarat Arya Sena masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, atau sebaliknya, Tuhan menitis ke dalam diri manusia. Curigo manjing warongko, laksana Dewa Wisnu menitis ke dalam diri Prabu Kresna. Sebagai upaya manunggaling kaula Gusti, segenap upaya awal dapat dilakukan seperti melalui ritual mesu budi, molo dihening, tarak broto, topo broto, pujo broto, bangun di dalam tidur, sembahyang di dalam bekerja. Tujuannya agar supaya mencapai tataran hakikat, yakni dengan meninggalkan nafsul lawamah, amarah, supyah, dan menggapai nafsul mutmainnah. Kejawen mengajarkan bahwa sepanjang hidup manusia hendaknya laksana berada dalam bulan suci Ramadan. Artinya semangat dan kegigihan melakukan kebaikan, membelenggu setan hendaknya dilakukan sepanjang hidupnya. Jangan hanya sebulan dalam setahun, selesai puasa lantas selepas kendali lagi. Pencapaian hidup manusia pada tataran tareka dan hakikat secara intensif akan mendapat hadiah berupa kesucian ilmu makrifat. Suatu saat nanti, jika Tuhan telah menetapkan kehendaknya, manusia dapat menyelam ke dalam tataran tertinggi, yakni makna kodratullah, yakni substansi dari manunggaling kaula Gusti sebagai ajaran paling mendasar dalam ilmu kejawen, khususnya dalam anasir ajaran Syekh Siti Jenar. Manunggaling kaula Gusti sama dengan bersatunya zat pencipta ke dalam diri makhluk. Pancaran zat telah bersemayam menerangi ke dalam guru sejati, yakni sukma sejati. Inilah tanda pencapaian spiritualitas tinggi. Keberhasilan mengolah guru sejati, tatarannya akan dapat dicapai apabila kita sudah benar-benar lepas dari basyar atau raga atau tubuh, yakni jiwa yang telah merdeka dari penjajahan jasad. Bukan berarti kita harus meninggalkan segala kegiatan dan aktivitas kehidupan duniawi, itu salah besar. Sebaliknya, kehidupan duniawi menjadi modal atau bekal utama meraih kemuliaan baik di dunia maupun kelak setelah ajal tiba. Maka seluruh kegiatan dan aktivitas kehidupan duniawi sudah tidak dicemari oleh hawa nafsu. Kebaikan yang dilakukan tidak didasari pamrih, sekalipun dengan mengharap-harap iming-iming pahala surga atau takut ancaman dosa neraka, melainkan kesadaran makrokosmos dan mikrokosmos akan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Hendaklah memposisikan diri bukan sebagai seterunya, tetapi sebagai sekutunya, sepadan dan merasuk ke dalam gelombang ilahiyah. Kesadaran spiritual bahwa kemuliaan hidup kita apabila kita dapat bermanfaat untuk kebaikan bagi sesama tanpa membeda-bedakan masalah sara. Orang yang memiliki kesadaran demikian, hakikat kehendaknya merupakan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan menjadi terwujud.
setiap doa akan terkabul. Ucapannya diumpamakan itu geni atau ludah api yang diucapkan pasti terwujud. Kalimatnya menjadi sabda Pandita Ratu atau selalu menjadi kenyataan. Selain itu, tataran tinggi pencapaian ilmu batin atau spiritual dapat ditandai apabila kita dapat menjumpai wujud diri kita sendiri, yang tidak lain adalah guru sejati kita. Lebih dari itu, kita dapat berdialog dengan guru sejati untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya, petuah dan petunjuknya. Guru sejati berperan sebagai mursyid yang tidak akan bicara omong kosong dan sesat, sebab guru sejati sejatinya adalah pancaran dari gelombang yang maha suci. Di sanalah kita sudah dekat dengan relung sastra Jendra Hayuningrat, yakni ilmu Linui, ibu dari segala macam ilmu, karena mata batin kita akan melihat apa-apa yang menjadi rahasia alam semesta, sekalipun tertutup oleh pandangan visual manusia maupun teknologi. Tanda-tanda pencapaian itu antara lain, kadang seseorang diizinkan Tuhan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang melalui vision, mimpi, maupun getaran hati nurani. Semua itu dapat merupakan petunjuk dari Tuhan. Maka tidak aneh apabila di masa silam nenek moyang kita, para leluhur bumi Nusantara yang memperoleh kewaskitan kemudian menuangkannya dalam berbagai karya sastra kuno berupa suluk, serat, dan jangka atau ramalan. Jangka atau prediksi diterima oleh budaya Jawa sebagai anugerah besar dari Tuhan. Terkadang dianggap sebagai peringatan Tuhan, agar supaya manusia dapat mengkoreksi diri, hati-hati, selalu eling waspada dan melakukan langkah antisipasi. Pentingkah guru sejati? Peran guru sejati sudah jelas saya paparkan di awal pembahasan ini. Namun demikian perlu kami kemukakan betapa pentingnya guru sejati dalam kehidupan kita yang penuh ranjau ini. Perahu kehidupan kita berlabuh dalam samudera kehidupan yang penuh dengan mara bahaya. Kita harus selalu eling dan waspada, sebab setiap saat kemungkinan terburuk dapat menimpa siapa saja yang lengah. Guru sejati akan selalu memberi peringatan kepada kita akan mara bahaya yang mengancam diri kita. Guru sejati akan mengarahkan kita agar terhindar dari malapetaka dan bagaimana jalan keluar harus ditempuh. Karena guru sejati merupakan entitas zat atau energi kebaikan dari pancaran cahaya ilahi, maka guru sejati memiliki kewaskitaan luar biasa. Guru sejati sangat cermat mengidentifikasi masalah dan memiliki ketepatan tinggi dalam mengambil keputusan dan jalan keluar. Biasanya guru sejati bekerja secara preventif antisipatif, membimbing kita agar supaya tidak melangkah menuju kepada hal-hal yang akan berujung kepada kesengsaraan, malapetaka, dan musibah. Selanjutnya, anasir asing. Konsep tentang guru sejati sebagaimana ajaran Jawa dapat ditelusuri melalui konsep sedulur papat limo pancer. Dalam konsep pewayangan yang makna dan hakikatnya dapat dipelajari sebagaimana tokoh dalam Pendowo Limo. Namun demikian, dalam perjalanannya mengalami pasang surut dan proses dialektika dengan anasir asing, yakni Hindu, Buddha, dan Arab. Leluhur bangsa kita memiliki karakter selalu positive thinking, toleransi tinggi, dan andap asor. Sehingga nenek moyang kita, para leluhur yang masih peduli dengan kearifan lokal, secara arif dan bijaksana mereka tampil sebagai penyelaras sekaligus cagar kebudayaan Jawa. Setelah Islam masuk ke Nusantara, ajaran kejawen mendapat anasir Arab dan terjadi sinkretisme.
Sedulur papat, keblat kemudian diartikan pula sebagai 4 macam nafsu manusia, yakni nafsu lauamah atau biologis, amarah atau angkara murka, supiyah atau kenikmatan, dan mutmainah kemurnian dan kejujuran. Sedangkan kelima yakni pancer diwujudkan dalam dimensi nafsu mulhimah atau sebagai pengendali utama atau tali suh atas keempat nafsu sebelumnya. Konvergensi antara kejawen dengan tradisi Arab disusunlah klarifikasi sifat-sifat nafsu jasadiyah di atas dengan diaplikasikan ke dalam lambang aslinya, yakni tokoh wayang. Yang pertama lawamah adalah Dosomuko, yang kedua amarah adalah Kumbokarno, yang ketiga supiyah adalah Karpo Kenoko, dan yang keempat mutmainah adalah Gunawan Wibisono. Kisah ini saya persembahkan kepada seluruh penonton yang budiman sebagai penambah referensi dan informasi untuk generasi bangsa. Karena kita sadari sulitnya mendapatkan referensi sehingga seringkali dalam beberapa pembahasan maknanya menjadi salah kaprah. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi siapapun, walaupun sedikit dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.